Sil, kamu lagi ngapain sih? Asik sendirian aja. Ini lagi nonton film horor, hantunya tuh serem banget. Terus tadi hantunya tuh jelas banget. Ah, sereman juga lu kali kalau lagi marah sama horor. Iya, apaan sih orang lagi nonton diganggu aja. Biasa aja kali, nggak usah ngelempar-ngelempar. Kamu kalau nggak percaya mendingan ikut nonton sini. Ini tuh ada anak Apaan? indigo tapi dia bisa ngeliat kuntilanak. Ini tuh nyata. Nah, itu mah bohongan doang di YouTube itu. Tapi ini tuh nyata. Mendingan gini nih. Aku ada temen, dia bisa ngerasain hantu, tahu keberadaan hantu dia. Siapa coba? Emang kamu ada teman gitu? Ada dong. Kalau nggak percaya, aku kabarin nih ke orangnya nih. Iya, coba suruh sini coba. Kita telepon dulu. Halo, bisa kesini? Kita nanti ngobrol-ngobrol nih, ada Sila mau bincang-bincang tentang horor. Oh, udah di depan rumah. Oke, aku jemput dulu ya. Halo. Halo. Sini duduk. Ini teman aku nih. Pulih Siapa, dari Mas? Bali. Cila. Ini loh Lil, kata Pak Kintu, dia nggak percaya kalau ini tuh kuntilanak asli. Nih lihat videonya. Lihat mas, Kukunya hitam, tuh mas, pucat banget. ini ngambang beneran mas, tuh lihat tuh, ini kukunya hitam semua pemirsa, dan kulitnya juga pucat ya, udah jelas mas Evi, bisa dilihat penonton, ini seperti ini, ternyata ngambang, kukunya hitam semua, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah cukup mas Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah kedatangan dua tamu kita, ada Mas Ulil dan Mbak Meli. Nah, nanti kita akan ngobrol mengenai pengalaman horor mereka di segmen Ruri, Ruang Misteri. Ini jadi gimana sih? Ini tuh beneran apa enggak? Soalnya kata Takin itu ini tuh bohongan, tapi ini tuh kayak nyata tahu. Menurut saya sih itu bohongan ya. Soalnya kalau penampakan asli nggak bisa jelas itu ya Mel ya. Iya. Terus kalau yang asli gimana? Kalau asli ya gimana Mel yang sering lihat? Kalau asli mah apa, kalau kita pas kayak ini kan video, kalau kita nyuting langsung, masa asli itu nggak mungkin. Kadang kan setan kan nggak langsungan bisa dipanggil, itu kan nggak bisa. Tapi tetap kan kadang hantu juga bisa kelihatan di kamera gitu kan? Ya kemungkinannya itu sangat sedikit sekali. Soalnya dilihat dari mata pun susah kan. Saya aja kemarin hunting kuntilanak gak ketemu-ketemu. Di mana itu? Ya adalah di suatu tempat. Sendirian? Sendirian, nggak ketemu-ketemu. Tapi nggak dapet apapun. Nggak dapat karena ya mungkin yang bisa ngelihat, mungkin anak indigo bisa lihat, Kak Meli mungkin bisa. Ngomongin anak indigo, apakah buat menurut kalian ya, apakah semua anak indigo itu bisa ngelihat hantu atau enggak sih? Enggak. Enggak. Karena anak indigo itu ini yang sering kita salah tangkap, salah artikan bahwa anak indigo itu bukan anak yang hanya bisa melihat hantu aja, bukan. Dan anak yang bisa melihat hantu itu belum tentu indigo, kan banyak kan. Misal adalah siapa yang bukan indigo dia tapi bisa melihat hantu. Karena itu sebenarnya klasifikasi dari warna aura. Aura. Ya. Apa aja itu? Warna aura itu kalau anak indigo itu termasuknya ke dalam klasifikasi anak bintang. Jadi dalam anak bintang itu ada 3 warna aura. Yang pertama anak indigo, yang warna auranya itu adalah biru, agak gelap kayak gitu. Yang kedua ada anak kristal, campuran dari 2 warna biasanya. Yang ketiga ada anak pelangi, yaitu warna auranya itu lebih dari 2 warna, 3, 4, dan ya kayak pelangi itulah. Kalau kalian sendiri termasuk ke aura yang mana nih buat Meli? Masalah aura sih aku nggak tahu. Soalnya cuma kadang tuh apa namanya muncul sendiri. Aku juga nggak tahu. Kadang-kadang ketika kita jalan, kadang ya melihat cuma kayak gitu. Kalau masalah kayak aura ini tuh nggak tahu, nggak paham banget. Kalau Mas Ulil auranya apa? Tahu nggak? Karena saya itu sebenarnya nggak bisa ngelihat, Iya. nggak bisa merasakan. Jadi, tapi teman saya pernah bilang waktu saya tanya kira-kira warna aura saya apa kayak gitu.
sama teman saya yang kebetulan bisa melihat warna aura, dan katanya warna aura saya itu putih, terus di atasnya ada warna hijau. Itu ada artinya Itu warna-warna berarti gitu. mungkin masuknya ke itu ya, anak kristal mungkin. Kristal. Ngomongin aura, aku juga punya aura loh. Kalian percaya nggak, Melin dan Mas Nul? Auranya apa? Percayain aja udah, percayain. Sirik aja dia mah. Terus buat kalian, pengalaman pertama ngelihat hantu itu kapan? Terus kayak kalian tuh lebih penasaran apa justru kalian nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya hantu gitu? Pertama kali lihat hantu tuh masih kecil tuh kayak lihat di jalan itu ya kayak lihat, tapi itu enggak terlalu jelas banget. Tapi kan bodo amat. Nah setelah aku kayak SMA terus masuk kuliah itu jelas banget. Kadang tuh seketika pas aku masih berdiri, kita ada yang wajahnya itu kayak serem banget, kayak wajahnya tuh rusak banget dia di depannya. Terus juga kadang ada yang biasa tapi itu enggak jelas, cuma enggak jelas mukanya itu enggak jelas, cuma tubuhnya doang. Kadang enggak ada kakinya juga pernah lihat di jalan-jalan pas naik motor. Paginya lama apa cuman kayak bentar-bentar gitu? Ada yang lama, ada yang benar. Soalnya apa namanya? Kalau kadang kan ada yang ganggu, ada yang enggak. Kalau yang ganggu tuh kadang kayak megang apa gitu. Kalau megang kadang tuh pernah megang tangan. Tapi tuh Romantis ya, romantis ya. enggak beneran megang tangan kanan sama kiri dua itu. Tapi tuh aku bacain surat itu apa? Surat cinta. Aku bacain doa, malah dia tuh kayak nggak terima itu loh, malah dia tuh apa nyakar wajah gitu. Rasa di muka cakar-cakar Rasa gitu. Kalau Mas Ulil kapan? Kalau saya pertama kali bisa merasakan keberadaan mereka itu sebenarnya sejak SMP. Apalagi di waktu SMP itu saya punya teman yang indigo ya itu. Jadi kalau setiap kali saya merasakan sesuatu, saya tanya sama dia, ini bener nggak ada ini? Iya bener kan? Kamu masih ini ke temanmu itu? Iya yang indigo. Ternyata memang benar di sana ada sosok kayak gitu. Terus mulai lebih peka lagi waktu SMK. Kalau sekarang itu nggak terlalu karena sudah tidak saya pikirkan ya. Berarti kalau kita kayak mau lihat itu mata batin kita dibuka bisa? Ada yang bisa, ada yang enggak. Tergantung juga. kuat atau enggak. Oh kitanya. Yang Iya. dari niatan kita tuh yakin enggak kalau mau dibuka. Meli dan Mas Nul sendiri, pengalaman yang paling seram itu melihat hantu apa sih? Jangan dijawab dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ruri. Ruang Misteri. Di manakah lestarinya bumi ini? Lihatlah sampah di mana-mana. Kotor, rusak, tercemar. Apa yang telah terjadi? Kejadian kali ini disebabkan oleh perilaku Awal dari masyarakat yang membuang membuang sampah sembarangan, kesehatan masyarakat semakin lingkungan menurun. yang kumuh berpotensi menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah. Masihkah kita akan tetap diam? Tidak. Sekarang saatnya kita menuju perubahan yang lebih baik. Mari melangkah. Mulai dari satu hal yang paling mudah untuk merawat alam ini. Bukan hanya untuk kita, namun untuk rumah kita. Tempat yang paling nyaman di muka bumi ini. Alam ada untuk kita, dan kita ada untuk menjaganya sebagai rumah kita.
Kembali lagi di Ruri, Ruang Misteri. Nyambung pertanyaan yang tadi belum dijawab. Kalau pengalaman perasaan kalian melihat hantu itu hantu apa? Terus gimana sih? Pernah nggak melihat hantu gitu? Kayak yang di TV itu tiba-tiba muncul. Jumpscare. Meli Pernah. pernah. Pas perjalanan menuju ke wisata Mana? Buci. Itu kan ada kayak jembatan. Itu jelas banget penampakan pocong. Terus apa namanya? Ya aku cuma langsung bacain sholawat, dia langsung hilang. Tetapi itu setelah aku pulang, ternyata itu Ikut. pada ngikut semua. Banyak banget yang ikut, banyak. Berapa? Kayaknya ya nggak tahu. Pocongnya obesitas. Pocongnya obesitas. keren ya. Lanjut Mbak Meli. Pocong ada berapa pocong berarti? Cuma satu, tapi itu yang ikut tuh banyak. Oh, Nggak- berarti selain teman-teman pocongnya. kayaknya. Habis itu sampai aku sakit, dia tuh mau masuk tapi nggak bisa, cuma nempel doang. Nah itu yang sering jadi pertanyaan Mas Noto. Kenapa sih kalau orang yang pertama kali ya orang awam lihat pocong, lihat ya hantu lah, biasanya kok langsung sakit itu kenapa ya? Energinya apa gimana itu? Ya, karena mereka itu bangsa jin itu makanan mereka itu dari energi ya, dari energi. Kayak kalau pernah dengar jin makan itu dari aroma. Itu sebenarnya energi dari makanan itu yang dihirup menjadikan kekuatan mereka. Jadi akhirnya yang diserap energinya lemas. Kalau emang kurang fit ya bisa sakit kayak gitu. Berarti waktu Mbak Meli itu badannya juga lemas. Mungkin kan perjalanan jauh. Iya. Ditambah itu. Tambah itu. Jadi tambah Jadi lemas. nggak Apalagi masih menstruasi pas. Jadi nggak sholat. Kalau pas nggak sholat kan jangan nyerangnya tuh mudah banget. ya emang. Sempat sakit juga. Sakit 15 hari. Wow. Lumayan lama. Sampai 3 orang yang nungguin. Teman-teman tapi nggak tahu. Itu sembuh tapi. Sembuh. Sampai minta air dari Abah Lutfi juga. Oh. Tapi malah muntah. Terus aku dibawa ke Bawang. Sampai yang ngasih doa itu nangis sampai kayak kesel banget, sampai nama aku tuh disebut berapa 8 kali kalau enggak 9 kali tuh gagal terus. Itu kenapa katanya kok bisa ngikut Mbak Meli terus? Enggak tahu. Dia tuh mau masuk, suka mau masuk tapi tuh enggak bisa. Soalnya tuh katanya tuh di aku tuh ada yang jaga gitu bilangnya. Orang benar itu. Kalau Mas Emil sendiri tadi kalau Mbak Meli kan pengalaman terseramnya melihat pocong ya. Diikutin lah. Iya diikutin sekalian ke rumah dari Tegal ke rumah Batangan. Berarti pocongnya siapa tahu naksir sama Mbak Meli. Iya. Pocongnya naksir ya bisa jadi ya. Kalau Mas Emil sendiri yang terseram melihat hantu itu hantu apa sih? Kalau aku pengalaman mistis ya, terseram. Ini waktu aku masih kerja, jadi aku kerja itu sendirian di kantor. Saya emang suka nginep di kantor nih. Pulang seminggu sekali, jaga kantor kayak gitu. Jadi ini kronologisnya itu jam 2 pagi ya, jam 2 pagi itu gerbang aku tutup, pintu aku kunci, terus aku ngelewatin satu pintu lagi, ya aku tutup lagi, baru aku di kamar yang paling pojok. Nah ketika itu aku tidur, terus tiba-tiba pintu kebuka. Kayak di film-film horor gitu tuh. Ya, Buka tapi kayak kena angin apa langsung buka? Perlahan buka, terus ada kaki melangkah. Ya, ada kaki melangkah. Nah terus aku kan bingung, terus siapa kan masih dalam keadaan ngantuk ya, jadi nggak tahu ini sebenarnya siapa sih kayak gitu. Terus aku bertanya, kamu siapa gitu? Dijawab. Jawabnya pakai bahasa Jawa ya, Lil Pak Jaluk Gemi Pura. Dan sosok itu menyerupai bapakku. Nah, kalau bahasa Indonesianya, Lil mau dibuatin mie enggak? Gitu. Nah saya jawab, iya. Terus tak pikir-pikir lagi dong. Iya, tak pikir-pikir lagi. Loh, ini kan gerbang kan udah tak tutup. Dan lagi kan saya di kantor sendiri, nggak ada siapa-siapa. Kok ada ayah saya di sini? Wah kamu bukan ayah saya, kayak gitu. Terus sananya langsung senyum, langsung
Karena gitu langsung ya gitu. Kadang kayak gitu. Karena kayak gitu. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Pernah kadang tuh ada yang wajahnya serem banget terus tuh langsung depan muka kan kita takut, tapi kadang ada yang senyum, ada yang Senyum. Nah itu kan posisi saya masih tidur dan samping kepala saya itu pas bener-bener pintu kebuka, saya nengok ke atas itu ada sosok persis kayak ayah saya dan senyumnya itu lebar banget. Dan ketika saya bilang kamu bukan ayah saya, langsung saya di itu ya dia langsung apa sih bahasa nih ya langsung gitulah, langsung meronggong itu apa ya, iya langsung menyerang kayak gitu. Nah kan saya tutup mata kan karena takut ya. Pas dilihat itu saya ngerasanya itu udah ngambang. Jadi ini kasur saya sudah tangan saya melambai ke bawah itu nyentuh kasur kayak gitu, mengambang. Terus saya coba untuk melawan, saya nggak takut ya gitu. Tambah tinggi saya terus di itu kan ya diserang lah pokoknya lah, bahasanya susah ya, dari kiri ke kanan nggak gitu, melayang-layang terus kayak gitu. Akhirnya karena waktu itu saya bilang nggak takut tapi masih takut karena di itu kak merasa kebanting-banting, sakit kan, badan kan sakit. Terus aku mulai marah, karena aku mulai marah aku teriak sama dia, aku nggak takut sama kamu Mbak. Akhirnya baru turun dan mulai detik itu sih aku nggak berani tidur di kantor ya. Kirain masih berani. Enggak. Tapi pengalaman pertama di kantor. Iya. Ada lagi. Yang lain paling cuma kayak bunyi-bunyian gitu. Kalau melihat sosok itu cuman sekali itu dan itu pun saya nggak tahu itu beneran saya ngelihat sosok asli atau direperpi kayak gitu atau ketindian, kurang tahu juga. Ngomongin pengalaman keserem, aku sendiri pernah ngalamin hal keserem. Apa? Lihat kuntilanak. Di mana? Di sini, Pak? Bukan. Di mana? Rumah hantu pasar malam. Iya. Iya. Ya, itu hantunya serem banget. Kalian belum pernah kan ngelihat kuntilanak laki? Kuntilanaknya jenggotan. Kalau kalian pernah nonton kan pasar malam di rumah hantu itu biasanya kan hantu-hantuannya kan laki ya. Jarang yang perempuan. Kuntilanak. Soalnya yang masuk perempuan, dia hantunya laki. Kuntilanaknya brengosan, rokokan juga. Kalian kan ini ya bilang bisa melihat. Mau tetap memperdalam atau justru mau ngilangin? Melih dulu mungkin. Iya. Kalau aku sih udah cukup aja. Tapi ya kalau dia muncul nggak apa-apa. Dia itu kan kayak nggak sengaja gitu. Itu keturunan atau biasanya kan katanya keturunan bisa. Atau bisa dilatih. Kalau aku keturunan kayak soalnya nenek aku juga pernah bisa kayak gitu. Kalau aku sih malah dibuat. Enggak. Dibuat gimana buatnya, Mbak? Enggak dong. Waktu itu iseng nolongin temanku yang kesurupan, terus mata batinnya kebuka. Kalau pengen lihat sih pengen, tapi kalau memperdalam yang itu enggak. Mbak Meli berarti bisa ini nggak kayak buka mata batinnya orang lain? Nggak bisa, soalnya kan nggak belajar. Kayak orang yang sudah kesurupan kan, kadang kan setan tuh tahu. Iya. Dia tuh udah pernah, jadi tuh kayak udah ada lawangannya. Jadi tuh kayak rumah, kalau kita udah pernah ke rumah teman kita kan, kita langsung assalamualaikum itu kan kalau udah ada orangnya kan kita langsung masuk aja. Lah, seperti orang kesurupan. Jadi itu kalau kita udah kesurupan kita tuh harus benar-benar punya ya kayak harus dibentengi. Iya harus dibentengi. Kalau enggak tuh sekali kesurupan gampang kesurupan lagi gitu ya. Kalau kesurupan kan biasanya nyedot energinya banyak ya. Kalau buat kalian sendiri ketika energinya habis yang dilakukan itu apa sih? Apa olahraga, makan yang banyak biar energinya kembali lagi? Kalau aku ya berarti memperbanyak kegiatan positif, entah itu ngaji, Al-Quran, ya, sholat dan lain-lain. Terakhir ya, bagi tips buat kita kalau misalkan rasanya udah nggak enak nih, ya kita nggak tahu sih gimana rasanya. Nah, itu tipsnya gimana? Tipsnya itu biasanya mereka menyerang saat kita kondisi dalam keadaan paling lemah, lemah fisiknya, lemah imannya juga. Jadi cara untuk mengatasinya adalah
sholatnya jangan sampai ketinggalan, sering membaca Al-Quran, sholawat juga, pikiran jangan kosong, melakukan hal-hal yang positif. Dan hal-hal yang negatif itu kita nggak usah pikirin lah. Itu tips dari saya. Mbak Meli. Sama Sama. kayak gitu. Nah itu dia Sobat Misteri keseruan obrolan kita bersama Mas Ul dan Meli. Buat teman-teman semua yang sering mengalami hal-hal horor, tadi pesannya yang udah disampaikan Mas Ulil, tetap jaga sholatnya dan perbanyak sholawat. Dan buat kita dimanapun kita berada harus tetap jaga perilaku dan sopan santun karena kita di dunia ini tuh nggak sendiri tapi ada makhluk lain. Buat Sobat Misteri juga yang suka cerita-cerita horor, Tetap saksikan Ruri, Ruang Misteri di acara Ruang Tamu hanya di Mutu Mutu TV. TV.